Ya, selamat datang di channel Review HP. Kali ini episode pertama, di depan gua ada iPhone 13 Pro. Ya, di sini mungkin buat teman-teman yang pernah dengar suara gua ya di channel lain gitu ya, mungkin ya udah boleh komen atau cukup tahu aja silahkan. Tapi yang jelas ini channel buat iseng-iseng gua aja sih, karena gue suka handphone ya, suka review gadget juga gitu ya. Jadi mungkin tapi channel ini terfokus untuk handphone aja sih, karena banyak kan ya gue paham handphone gitu. Ya nggak paham-paham banget, cuman oke lah gitu. Mungkin di video ini juga nggak bakalan review HP yang sedetail mungkin ya, cuman ini buat apa ya, obrolan santai aja, terus buat sharing aja sih ke kalian gitu ya, tentang HP-HP yang udah gue pakai gitu ya. Nah, di depan gue ini ada iPhone 13 Pro kebetulan. Ini HP pertama yang rilis di 19 November 2021, yang pertama pakai si promotion waktu itu namanya. Jadi layarnya itu 120 Hz ya, nih spot banget ya. Nah, kenapa HP ini menurut gue adalah HP yang spesial gitu ya. Oke, gue tahu sekarang udah 15, 14 ya, iPhone 16 ya sekarang, 16 Pro ya. Itu secara desain sebenarnya ya mirip-mirip aja kan kayak gini. Tuh, ya kan? Mirip gitu loh. Bahkan menurut gue warnanya itu masih lebih keren ini, 13 Pro. Pilihan warnanya ya. Tapi mungkin untuk fitur-fitur, iya pastilah HP baru tuh pasti ada fitur baru gitu ya, ada inovasi baru. Nah, tapi menurut gua Apple itu udah mentok nih inovasinya tuh semenjak di iPhone ya berapa ya, 14 sih. Karena oke, 14 dia munculin Dynamic Island, ya mungkin game changer lah ya bisa dibilang. Tapi menurut gua nggak sebegitu pentingnya itu Dynamic Island ya, menurut gua ya. Karena gua udah ngeliat sendiri sih teman-teman kantor gua tuh pakai iPhone yang pakai Dynamic Island ya, pas dilihat ya ya udah gitu aja gitu fiturnya gitu deh, kayak oke, nice to have aja sih gitu, tapi nggak harus ada gitu sebenarnya. Nah, kenapa gue bisa bilang iPhone 13 Pro ini iPhone yang mungkin bisa dibilang the best of the bestnya iPhone ya gitu ya, yang pernah dikeluarin Apple. Kenapa? Karena waktu itu 13 Pro ini kan satu-satunya HP yang punya 120 Hz pertama ya dari iPhone, dari Apple ya. Dan waktu itu di tahun itu iPhone 12 itu juga kayaknya banyak masalah ya gitu ya. Pada akhirnya gue ambil 13 Pro ini yang 256 ya, 256 GB. Dan jujur ya, pertama kali pakai HP ini tuh gue langsung cobain kameranya. Kameranya ini bagus banget. Nah, kalian udah bisa lihat lah sampel-sampel apa namanya, tangkapan kamera atau video dari iPhone 13 Pro ya, itu gampang lah kalian cari di channel YouTube lain, karena kalau gue bahas di sini redundan jadinya. Nah, tapi di sini intinya gue mau sharing, masih layak nggak sih iPhone 13 Pro ini di tahun 2025? Jawabannya iya, masih layak. Kenapa? Karena buat kalian nih ya yang masih pakai iPhone 13 Pro kayak gue sekarang, menurut gue nggak usah upgrade lah. Karena gini, Dynamic Island ya oke, nice to have, tapi menurut gue kayak nggak ada pun juga nggak apa-apa gitu loh. Terus sekarang di iPhone 16 Pro itu kayak ada apa sih namanya, kayak kontrol kamera ya, bisa nge-zoom gitu. Gue udah cobain juga dan itu kayak oke, iya bagus sih ada fitur ini, cuman menurut gue nggak pun juga nggak apa-apa gitu loh. Gitu, bener deh kayak gitu. Gue kayak ngerasa iPhone iPhone sekarang itu ya mungkin nanti ya 17 itu bakalan naik tuh perkembangannya ya. Tapi gue udah ngeliat juga dari dummy model ya, itu biasa aja dan malah aneh. Mungkin gini ya, aneh dalam artian ya lu baru pertama kali lihat gitu kan, merupakan sesuatu yang baru gitu, jadi kelihatan aneh. Tapi menurut gue tuh aneh banget. Bah, masa di sini jendol gitu, bagian sini jendol gitu kan, modul kamera dibikin apa, tebel gitu, kayak seakan-akan di sini untuk tempat MagSafe ya gitu. Kalau gini kan masih kelihatan, nah enak ya dilihat ya, apalagi warnanya Sierra Blue gini. Nah ini nih warna favoritnya gue nih saat itu. Dan ini gue dulu beli itu 19 November 2021 ya, gue inget karena di hari itulah gue langsung beli HP ini gitu. Dan ini sampai sekarang masih oke loh, masih oke banget deh, ini masih oke banget. Ini layarnya udah AMOLED gitu kan, mantap. Nah, jadi buat kalian nih ya, pertimbangan ya, misalnya pengen upgrade nih, yang kalian yang punya iPhone 13 Pro ya.
Ya menurut gue sih stay aja dulu sih, nggak usah upgrade ya. Tunggulah sampai mungkin di iPhone berapa ya, mungkin 18 lah ya. Kita tunggu apakah ada inovasi baru dari Apple gitu ya, dan apakah inovasi itu kayak wah ini benar nih, ini wajib untuk dipunyai. Kenapa? Misalnya kayak 13 Pro ya dulu ya, inovasinya adalah layarnya 120 Hz, terus kameranya dia bener-bener ada peningkatan gitu dari 12 Pro gitu ya. Ya itu oke gitu buat kalian upgrade atau kalian punyai gitu. Tapi kalau saat ini menurut gua kayaknya better bisa skip dulu sih, selama HP kalian benar-benar masih awet ya. Ini contoh HP gue ini masih awet nih dari 2021 nih, belum ada masalah apapun ya. Jadi benar-benar ini masih worth it banget sih HP ini. So mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin di video selanjutnya di channel review HP gue bakalan ada video unboxing juga ya kali ya. Ya seru gitu ya. Soalnya kalau misalnya campur sama channel utama gua yang ibarat kata udah beda kategori gitu, dimasukin handphone agak kurang oke gitu ya. Jadi ya udahlah, gue bikin aja channel baru di sini. Ya udah, terima kasih yang udah mau nonton channel nge-review HP. Sampai di video selanjutnya ya.